Lo sabar ya. Gue yakin nanti Dini bisa hamil lagi. Lo harus kuat demi bisa ketemu dia. Habibi memeluk sahabatnya yang kini sedang sedih. Kabar dari Arif membuat Randy tak bersemangat. Harapannya untuk memiliki anak dari Dini sirna sudah, dia terlambat. Benarkah? Kakak gak boleh nyerah. Dini menunggu kakak. Kalian harus bersama lagi. Riri ikut menyemangati Randy. Randy tertunduk lesu di kursi belakang. Habibi dan Riri terus menyemangatinya agar Randy ikhlas menerima kenyataan pahit itu. Ran, kalau lo kayak gini, lo gak akan pernah bisa ketemu Dini lagi. Lo harus cepat, sebelum orang tua lo menyusul ke tempat neneknya Dini. Karena gue yakin mereka gak akan diam aja. Mereka pasti bakal datang. Kalau mereka datang dan lo gak ada di sana, itu malah akan bikin Dini dalam masalah besar. Karena lo pergi buat dia. Tutur Habibi. Kak, semangat yuk. Riri kembali menyemangati. Randy mengangkat wajahnya, menatap dua temannya yang sudah susah payah membantunya. Bagaimana bisa Randy akan menyerah? Dini pasti menunggunya. Ayo lanjut, ajak Randy sambil mengusap air matanya. Senyumannya terukir. Habibi dan Riri senang. Randy bersemangat lagi. Habibi pindah ke kursi pengemudi seperti semula, lalu melajukan mobilnya lagi. Perjalanan yang ditempuh sudah setengahnya. Tanggung jika harus kembali tanpa hasil. Rumah nenek, Bandung. Dini terbaring di kasur kapuk yang dijadikan alas tidurnya setiap mengunjungi nenek. Perut bawahnya masih terasa sakit, bibir Dini pucat. Seharian dia hanya berbaring tanpa melakukan apapun. Bu Sania masuk ke kamar Dini, membawakan makan siang untuknya. Sayang, makan dulu yuk. Ini sayur jantung pisang buatan nenek enak loh. Kamu kan suka banget. Bu Sania mengusap lembut kepala putrinya. Dini gak lapar mah, jawab Dini pelan. Enggak boleh gitu nak. Kamu tadi pagi gak sarapan. Sekarang gak mau juga makan siang. Ini gak baik buat kesehatan kamu. Jangan buat mama cemas nak. Bu Sania berusaha membujuk. Mama, apa Dini akan mati? Tanya Dini lirih. Astagfirullah, kamu ngomong apa sih? Jangan ngomong sembarangan. Mama gak suka. Bu Sania terkejut bukan main mendengar putrinya mengatakan hal itu. Tapi Dini udah gak ada semangat hidup mah. Dini merasa hidup Dini hampa tanpa Kak Randy. Jawab Dini. Bu Sania menitikan air mata. Betapa menderitanya Dini harus berpisah dengan suaminya secara paksa. Dini akan panjang umur nak. Sehat selalu banyak rezekinya. Dan Dini akan mendapat lelaki yang lebih baik kalau Randy bukan jodoh Dini. Bu Sania berkata dengan lirih. Tangannya mengusap-usap bahu Dini yang posisinya membelakangi. Dini cuma mau Kak Randy, gak mau yang lain. Jawab Dini lagi. Bu Sania semakin sedih. Bagaimana bisa Dini menginginkan seseorang yang sudah tadi izinkan oleh orang tuanya? Bu Sania berbaring di belakang Dini, kemudian memeluknya, mengusap kepala Dini penuh cinta dan kasih sayang. Apa kamu yakin Randy masih mencintai kamu? Tanya Bu Sania. Dini yakin mah, jawab Dini yakin. Kalau begitu, kamu harus sembuh. Karena Randy pasti akan datang kemari untuk menjemput. Kalau kamunya sakit, Randy pasti akan sedih. Kamu harus makan ya. Bu Sania mencoba membujuk Dini. Mendengar bujukan mamanya, Dini perlahan bangkit dari tidurnya, duduk bersandar pada dinding anyaman bambu. Bu Sania menghela nafas lega. Segera saja dia mengambil piring berisi makanan yang hampir dingin itu dan menyuapi Dini. Dini mau makan. Dalam benaknya telah membayangkan jika Randy akan datang untuk membawanya pulang. Dini pikir, memang dia harus kuat dan sehat untuk menyambut kedatangan Randy nanti. Dini seolah benar-benar merasa bahwa Randy akan datang. Harapannya sangat besar. Sore itu, Dini duduk di bangku yang terletak di bawah pohon mangga di depan rumah nenek, menikmati keindahan alam yang tersaji, yang masih terasa kealamiannya. Dini tak mau berlama-lama terpuruk setelah kehilangan calon bayinya. Keterpurukannya hanya membuat keluarganya sedih. Dini ingin menjadi Dini yang biasa, yang selalu ceria dan bahagia. Tapi ternyata sulit, di keadaannya yang sekarang, Dini bahkan sulit untuk tersenyum lagi. Sore Din, sapa Arif yang baru saja datang. Sore, jawab Dini pelan. Lagi apa? Memangnya udah gak sakit lagi? Tanya Arif sambil duduk bersama Dini. Sedikit, jawab Dini. Bawain ikan nih buat kamu. Tadi sengaja mancing di sungai.
Arif memberikan kantong plastik berisi ikan tangkapannya pada Dini. "Makasih banyak Kak," ucap Dini mengulas senyum simpul. "Sama-sama. Jangan lupa dimasak terus makan yang lahap ya, biar Dini cepat sembuh." Arif sedikit lega melihat senyuman Dini lagi. Dini menganggukkan kepala. Temani Dini jalan-jalan keliling kampung yuk. Dini butuh suasana baru. Ajak Dini. Tapi Dini kan masih sakit. Nanti malah yang dimarahi kalau bawa Dini pergi. Arif ragu untuk mengiyakan. "Enggak usah takut. Ku bisa izin sama mama kok. Lagian gak terlalu sakit." Dini meyakinkan Arif. "Ya udah, kalau gitu, izin sama tante dulu ya. Dini tunggu aja di sini." Arif beranjak masuk ke rumah nenek dengan membawa ikannya untuk meminta izin pada Bu Sania. Dini menunggu di tempat duduknya. Tak berapa lama, Arif keluar lagi dengan senyum lebar. Pertanda bahwa Bu Sani mengizinkan Arif membawa Dini pergi. Dini dan Arif pergi bersama. Berjalan kaki menelusuri jalanan perkampungan. Di sore hari begini, banyak warga yang berkumpul di rumah-rumah tetang atau di warung. Mereka tampak asyik mengobrol sambil mengasuh anak-anak mereka yang sudah dimandikan. Suasana di kampung lebih hangat ketimbang di kota. Orang-orang yang ramah tak jarang bertegur sapa dengan Dini dan Arif. "Mau ke lapangan bola?" tawar Arif. "Di sana kita bisa lihat lembayung senja. Indah banget," tambahnya. "Boleh," jawab Dini. Arif mengajak Dini ke lapangan bola yang terletak tak begitu jauh dari pemukiman warga. Di lapangan bola itu juga terdapat banyak anak muda seumuran Arif sedang bermain bola. "Rif, main yuk," teriak salah satu temannya. "Siap," jawab Arif. "Dini nonton aja di sini ya. Mau main bola dulu." Arif mendudukkan Dini di salah satu bangku tua di dekat lapangan bola. Dini mengganggu patuh. Arif pergi bermain bola bersama teman-temannya. Dini menonton mereka. Jika melihat permainan bola sepak, Dini jadi ingat Randy, suaminya sangat suka bermain bola. Dia juga jadi kapten dalam tim sepak bola sekolah. Melihat Arif bermain bola, seakan Dini melihat Randy, bayangan Randy terus saja hinggap di pilirannya, sulit untuk dihempaskan. "Kak Randy lagi apa? Apa kakak baik-baik aja?" gumam Dini dalam hati. "Semoga kakak selalu baik-baik aja ya. Aku akan selalu mendoakan kakak yang terbaik, dimanapun kakak berada," tambahnya. Senja telah tiba. Para pemuda yang bermain bola dengan Arif tadi sudah pulang ke rumah masing-masing, menyisakan Arif dan Dini berdua di sana. Arif dan Dini duduk berdampingan, menatap ke arah langit yang berwarna kemerah-merahan, pertanda senja. Keindahan langit senja membuat Dini takjub. Untuk pertama kalinya Dini bisa melihat langit senja secara langsung. Ternyata sungguh mengagumkan. "Din, kamu jangan sedih terus ya. Gak suka lihat Dini sedih Rasanya kayak Dini berubah," ucap Arif. "Aku juga maunya kayak gitu tapi susah. Kesedihan yang aku alami saat ini sulit buat aku sembunyikan. Aku kehilangan 2 orang yang aku cintai dalam waktu bersamaan. Ini berapa?" Dini bercerita. Tahu. Tapi Dini gak boleh terus-terusan terpuruk mah. Dini harus bangkit. Kebahagiaan masih menunggu. Arif menyemangati Dini. Dini hanya tersenyum. Matahari semakin tenggelam, senja mulai pudar, siang hampir berganti malam. Dini dan Arif pulang sebelum langit menjadi gelap. Tiba di rumah nenek, Arif hendak pulang, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat sebuah mobil berwarna putih bergerak maju ke arahnya. Dini juga tak tahu itu mobil siapa, karena itu bukan mobil papanya. Mobil berhenti tepat di depan pagar rumah nenek. Dini dan Arif terpaku, seolah terhipnotis dan tak ingin pergi setelah melihat mobil itu. Pintu mobil terbuka. Sebuah sepatu sneakers putih muncul dari hawa pintunya. Dini menatap tak percaya melihat sosok yang dikenalnya itu. "Dini!" teriak Riri gembira. "Lara!" ucap Dini berkaca-kaca. Riri berlari ke arah Dini, lalu memeluknya erat. "Riri, kenapa lo ada di sini?" Dini tak percaya Riri berada di sana. "Gue kangen sama lo Dini." Hiks hiks hiks. Riri menangis. Rasa rindunya kini terobati. "Gue juga kangen sama lo Eri." Dini juga rindu pada Riri. Kedua sahabat itu berpelukan, melepas rindu yang sudah 2 minggu tak bersua setelah kenaikan kelas. "Lo datang sendirian?" tanya Dini. "Enggak dong,
Gue datang sama Kak Habibi, jawab Riri. Oh, respon Dini tak berarti. Dini pikir Randy juga datang bersama Riri. Tapi ternyata tidak. Dini kecewa. Habibi menghampiri keduanya, menyalami Dini, juga menanyakan kabarnya. Dini terus menatap ke arah mobil Habibi. Mungkin masih berharap Randy juga ikut. Cari sesuatu? Tanya Habibi. Ah, enggak. Ayo masuk. Udah mau maghrib. Ajak Dini. Jangan masuk dulu. Lo belum lihat apa yang kita bawa. Riri mencegah Dini pergi. Dini tak mengerti maksud Riri apa. Riri mengarahkan Dini untuk melihat ke mobil Habibi lagi. Dini mengikuti arahannya. Tak ada yang aneh di sana. Hanya mobil berwarna putih terparkir di jalanan yang mulai gelap. Tapi, setelah dilihat dengan seksama, Dini melihat sesosok tubuh tinggi tegap keluar dari mobil. Dari jarak yang tak terlalu jauh itu, sosok itu berdiri menatap Dini. Hoodie hitam menutupi kepala, menyamarkan wajahnya. Celana hitam dan sepatu sneakers putih itu sangat dikenalnya. Semua itu hadiah yang Dini berikan pada Randy saat suaminya ulang tahun. Kak Randy, ucap Dini lirih. Dini langsung mengenali siapa itu. Seorang istri akan selalu mengenali suaminya, walaupun dari kejauhan. Sosok Randy berjalan cepat ke arahnya. Mata Dini terasa panas. Buliran bening memenuhi kelopak matanya. Sosok Randy kini ada di hadapannya, membuka hoodie penutup kepala dan tersenyum. Terlihat air mata juga memenuhi kelopak matanya. Randy memeluk tubuh istrinya. Air matanya tumpah. Kakak Dini pun tak kuasa menahan air matanya lagi. Keduanya menangis haru. Bahagia bisa bertemu lagi. Gue kangen Dini. Kangen banget. Randy menciumi Dini penuh kerinduan. Ini semua terasa mimpi baginya. Aku juga kangen kakak, balas Dini. Selama beberapa saat, keduanya berpelukan hanyut dalam tangis haru. Riri dan Habibi senang melihat keduanya bisa bersama lagi. Arif juga turut senang. Dengan kehadiran Randy, setidaknya Dini akan ceria kembali. Bu Sania, nenek dan kakek keluar dari rumah. Yang tadinya mau mengajak Dini masuk, malah berdiri mematung di ambang pintu, menatap ke arah Dini dan Randy yang masih berpelukan. Bu Sania tak bisa melarang keduanya. Mereka masih dalam ikatan suci pernikahan, tak ada larangan untuk mereka berpelukan. Bu Sania malah bahagia. Kedatangan Randy membuat Dini bergairah lagi, tak seperti tadi yang terus murung dan menangis. Randy melepaskan pelukannya, mengecup kening Dini mesra dan lama. Maafin gue karena datang terlambat ya. Gue gak tahu kalau anak kita udah gak ada. Gue sengaja minta Habibi sama Riri bantuin gue buat cari lo, karena gue gak bisa tanpa lo. Dini, ungkap Randy jujur. Kita kehilangan dia, Kak. Maafin aku yang gak bisa jaga dia. Dini meminta maaf atas kematian calon bayi mereka. Lo gak salah. Lo gak perlu minta maaf. Ini musibah. Ini ujian buat cinta kita. Gue ikhlas kehilangan calon anak kita, tapi gue gak mau kehilangan lo. Randy menghapus air mata Dini. Randy dan Dini tersenyum. Bahagia tengah meliputi hati mereka. Azan maghrib berkumandang. Bu Sania mengajak Randy dan teman-temannya masuk. Semua orang masuk ke dalam rumah nenek, terkecuali Arif. Dia memilih untuk pulang dahulu, sebelum nanti datang kembali bersama orang tuanya. Bu Sania, Dini, nenek dan Riri melaksanakan syalat maghrib di rumah, sedangkan kakek, Habibi, dan Randy memilih untuk melaksanakan syalat di masjid terdekat. Selesai syalat maghrib, Randy dan Habibi mengikuti kajian di masjid, yang selalu diadakan setiap malam setelah syalat maghrib. Kajian usai saat azan Isya tiba, setelahnya semua orang melaksanakan syalat Isya berjamaah. Para wanita memasak sajian makan malam di rumah nenek. Dini juga sudah mulai tersenyum dan gembira lagi. Sesekali dia dan Riri akan bercanda, lalu tertawa pelan. Bu Sania sangat lega, putrinya kembali seperti semula. Usai syalat Isya, para lelaki kembali dari masjid, langsung disuguhkan makan malam sederhana. Bu Sania tak mengasingkan Randy, dia sangat menyayangi Randy, hingga menyambutnya dengan sangat hangat. Bak seorang ibu menyambut putra kandungnya. Mereka makan dengan nikmat, hingga suapan Riri dan Habibi pun tak terhitung banyaknya. Malam kian larut, Dini dan Randy masuk ke kamar untuk tidur lebih dulu. Habibi dan Riri tidur di ruang tamu bersama Bu Sania.
nenek, dan kakek. Dini, jangan tinggalin gue lagi ya. Gue nggak sanggup. Pinta Randy. Apa kita masih bisa bersama seperti ini? Tanya Dini. Randy dan Dini saling berhadapan. Mata mereka saling bertatap. Kita akan selamanya kayak gini, Din. Gak akan ada kata pisah antara kita. Jawab Randy yakin. Dini tersenyum. Ucapan Randy membuatnya sangat tenang. Randy menggenggam tangan Dini. Kemudian perlahan keduanya tertidur. Dengan posisi saling berpegangan dan berhadapan. Sekitar jam 21:22. Dua mobil putih hitam dan silver datang dan berhenti di depan pagar bambu rumah nenek. Itu adalah mobil Pak Yohan dan Pak Zain yang datang berurutan. Pak Zain masuk lebih dulu ke halaman rumah nenek, disusul Pak Yohan dan Bu Jemila. Assalamualaikum. Pak Zain mengetuk pintu juga mengucap salam. Waalaikumsalam, sahut Bu Sania yang belum tidur. Habibi dan Riri juga belum tidur. Riri masih mengobrol dengan mamanya Dini, sedangkan Habibi mengobrol dengan kakek. Siapa Tan? Kok ada yang bertamu malam-malam begini? Tanya Riri. Gak tahu, tapi suaranya seperti suara papanya Dini. Jawab Bu Sania mengenal suara itu. Bu Sania berjalan ke arah pintu masuk, membuka kuncinya, lalu pintunya. Alangkah terkejutnya Bu Sania ketika melihat suaminya sudah berdiri di sana. Papa, kenapa Papa kesini malam-malam begini? Tanya Bu Sania. Apa Randy kemari? Pak Zain balik bertanya. Iya, tadi dia baru tiba sebelum maghrib. Jawab Bu Sania jujur. Bu Sania tak tahu jika Pak Yohan dan Bu Jemila berada di belakang suaminya dalam kegelapan. Mendengar jika Randy ada di sana, Pak Yohan tanpa menunggu lagi menerobos masuk ke dalam rumah panggung itu, mencari di mana kamar yang ditempati Randy dan Dini. Randy, di mana kamu? Pak Yohan memanggil nama anaknya dengan lantang. Pah, jangan seperti ini. Kita sedang ada di rumah orang. Papa harus tahu tata krama. Bu Jemila merasa malu akan tingkah suaminya. Masa bodoh? Yang penting Randy harus pulang bersama kita. Pak Yohan tak malu sama sekali. Pak Yohan membuka satu persatu pintu kamar untuk mencari anaknya. Pah, tolong jangan buat malu. Papa kan bisa baik-baik tanyakan keberadaan Randy kepada pemilik rumah. Jangan kayak gini, ini gak sopan. Bu Jemila menghalangi suaminya. Sudahlah Bu, biarkan Pak Yohan melakukan apapun yang diinginkannya, agar beliau puas. Ucap Pak Zain tegas. Keluarga Dini, termasuk Habibi dan Riri juga berdiri, menyaksikan keangkuhan Pak Yohan yang tak pernah mereka tahu sebelumnya. Pak Yohan menggeledah rumah itu, mencari putranya. Kelakuannya membuat Bu Sania tak tahan lagi untuk tetap bungkam. Bu Sania mendekat ke arah Pak Yohan. Cukup, Anda sudah keterlaluan. Apalagi yang Anda mau sekarang? Dini sudah kehilangan calon bayinya, dan Anda ingin memisahkan dia juga dengan suaminya. Gak punya hati. Bu Sania dengan berani memarahi Pak Yohan. Pengakuan Bu Sania membuat orang tua Randy dan papanya Dini tercengang. Maksud Mama apa? Tanya Pak Zain. Dini keguguran kemarin, Pak. Sekarang dalam masa pemulihan, Mama gak mau Dini semakin tertekan. Jawab Bu Sania sedih. Astagfirullah, ucap Pak Zain dan Bu Jemila. Tapi, Pak Yohan yang keras kepala dan angkuh itu tak peduli. Dia malah membuka pintu kamar Dini. Saat itulah dia melihat putranya tidur dengan memeluk istrinya. Langkahnya terhenti, dia menyaksikan bagaimana Randy tidur nyenyak dengan Dini. Tak seperti kemarin saat di rumah, Randy tak tidur sama sekali. Bu Jemila menghampiri suaminya yang berdiri mematung menatap anak dan menantunya. Pah, Papa lihat sendiri kan? Mereka gak bisa dipisahkan. Hanya Dini yang bisa mengubah Randy. Bu Jemila mengusap-usap tangan suaminya lembut, berharap dia akan menyadari kesalahannya. Pah, Randy sangat bahagia dengan Dini. Kita gak boleh memisahkan mereka. Kasihan, mereka pasti menderita karena telah kehilangan calon anak. Tolong biarkan mereka tetap seperti itu, Pah. Bu Jemila takkan lelah untuk meluluhkan hati suaminya. Perlahan-lahan, hati Pak Yohan melembut. Memang benar, Randy berubah lebih baik setelah menikahi Dini. Pak Yohan keluar dari kamar itu, menutupnya dan membiarkan Dini dan Randy tidur nyenyak. Pak Yohan berdiri dengan menundukkan kepala,
Apa yang baru saja dilihatnya sudah membukakan pintu hatinya yang sempat tertutup.